Ya, saya akan coba berbicara dari segi mekanisme akuntabilitas, tapi sedikit berbeda dengan Mas Ilham yang banyak berbicara tentang praktek OJP di Indonesia. Kalau untuk mekanisme akuntabilitas, saya akan mungkin banyak sharing dan lebih ke penyegaran lagi aja ke teman-teman, karena sebetulnya saya percaya di forum ini semuanya sudah melakukan advokasi-advokasi yang terkait dengan akuntabilitas seperti itu untuk melihat kinerja pemerintah. Saya akan mulai dari satu hal. Ketika misalnya kita berbicara OJP seperti yang kemarin mungkin disampaikan oleh Ibu Tara, dalam beberapa forum internasional disampaikan oleh Bapak Presiden terdahulu PSBY gitu, Indonesia sering dilihat dari perspektif tampak luarnya. Misalnya Indonesia itu sebagai co-chair, Indonesia sudah masuk dalam anggota OJP, Indonesia sudah melakukan ini dan segala macam. Seperti tadi Mas Ilham sampaikan, itu tampak luar terlihat sangat bagus seperti itu. Tapi ketika kita berbicara tentang OJP, kita sebetulnya, saya ingin membawa, kita harus balik lagi ke sebetulnya untuk apa OJP hadir di Indonesia seperti itu. Itu nanti bisa dirunutkan ke kebijakan-kebijakan apa, sistem apa yang akhirnya dibangun, dan ya salah satunya OJP itu sebagai bagian untuk mencapai tujuan akhir itu tadi. Saya mulai dari tujuan nasional Indonesia. Mungkin ini terlihat klise, tapi saya ingin kembali ke sini gitu, karena pada akhirnya visi misi presiden, nawacita dan lain-lain juga sebetulnya berpatokan dari tujuan nasional yang ingin dicapai. Itu kalau secara konstitusional itu masuk di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Intinya itu adalah konsep negara kesejahteraan. Indonesia ingin mencapai apa dalam setiap kebijakan-kebijakan yang disampaikan pemerintah, yang tujuan akhirnya itu apa, yaitu negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan seperti apa? Adanya masyarakat yang sejahtera. Jadi harusnya seluruh program yang disampaikan oleh pemerintah, seluruh kebijakan-kebijakan yang ada, seluruh inovasi-inovasi yang ada, tujuan akhirnya ini. Hubungan antara akuntabilitas dan tata pemerintahan yang baik. Kalau tadi kita akuntabilitas, partisipasi, inovasi, transparansi, itu 4 hal yang tidak dapat dipisahkan sebetulnya. Tapi saya ingin coba mulai dari akuntabilitas dan tata pemerintahan yang baik. Sebetulnya kalau kita lihat lagi track ke belakang, akuntabilitas itu mulai muncul kalau di Indonesia itu mulai ramai dibicarakan pasca reformasi. Pasca reformasi itu, tapi saya coba cek Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebetulnya apakah kata akuntabilitas sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia atau belum? Ternyata belum. Jadi saya mencoba melihat dari segi harfiahnya saja, gramatikalnya akuntabilitas itu ya pertanggungjawaban atau dapat dipertanggungjawabkan. Dan menurut BPKP yang untuk akuntabilitas keuangan, misalnya mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban. Jadi ketika kita bicara akuntabilitas, harusnya tidak akan ada lagi pembebanan kesalahan kepada orang lain. Misalnya kita menaikkan suatu program kebijakan kepada pemerintah, harusnya tidak akan ada lagi, loh ini kementerian yang mengerjakan ini bukan saya, harusnya kementerian X, Y, dan sebagainya. Atau ketika misalnya komplain ke pimpinan, lah ini harusnya dikerjakan oleh bagian X dan selanjutnya. Tidak akan ada tujuh kesalahan, karena seharusnya siapa yang sudah mengeluarkan kebijakan, harusnya dia juga yang bisa mempertanggungjawabkan kebijakan tersebut. Pertanggungjawaban itu inti dari kata akuntabilitas. Kalau dilihat dari prinsip good governance, ada yang menyebutkan ada 3 prinsip good governance, ada 7, ada 10, gitu. Saya mencoba mengambil ada 10. Akuntabilitas akhirnya diambil menjadi salah satu prinsip untuk menunjukkan bahwa ini loh kriteria sebuah pemerintahan dikatakan sudah pemerintahan yang baik seperti itu. Dan ketika bicara tentang akuntabilitas, berarti itu dimulai dari tahap perencanaan, tahap penetapan, dan penerapan. Tidak hanya bicara tentang tahap hasilnya saja, tapi mulai dari awal penetapan dan penerapan. Bagaimana si pembuat kebijakan bisa mempertanggungjawabkan apa yang akan dia kerjakan, apa yang sedang dia kerjakan, dan bagaimana penerapan dari apa yang sudah direncanakan tersebut. Aktornya siapa? Negara tentu saja. Negara ini representasinya, kalau kita berbicara tentang pemerintah, mungkin yang terbayang hanya eksekutif ya, presiden dan kementerian. Tapi kalau kita bicara tentang negara, pastinya legislatif juga termasuk, yudikatif juga termasuk. Kepada siapa? Pertanggungjawabannya kepada masyarakat, bukan kepada CSO di Turki, bukan kepada CSO di Indonesia, tapi kepada masyarakat di Indonesia. Harusnya seperti itu. Tujuan nasional, setiap kebijakan yang ada harusnya masuknya ke situ. Ini karena saya orang hukum, saya harus selalu balik ke sini.
Jadi ketika bicara tentang akuntabilitas pasca reformasi, pasca amandemen Undang-Undang 1945, akhirnya terlihat bahwa sebetulnya prinsip akuntabilitas ini udah cukup banyak diakomodir, udah cukup banyak jaminan hukum, payung hukum yang sudah disiapkan oleh negara untuk menjamin bahwa dalam pelaksanaan kebijakan yang ada harusnya prinsip akuntabilitas menjadi salah satu kriteria yang harus diutamakan seperti itu. Nah, akuntabilitas versus pemerintahan yang terbuka. Kalau kita bicara tentang transparansi, partisipasi, akuntabilitas, umum itu biasanya kalau kita bicara tentang transparansi itu adalah proses, partisipasi juga proses, akuntabilitas itu adalah tujuan antara, kalau saya menyebutkan seperti itu, dan tujuan nasional itu adalah tujuan akhir. Jadi untuk mencapai sebuah kebijakan, sebuah pemerintahan dapat dikatakan akuntabel apabila proses-proses sebelumnya telah terpenuhi. Misalnya ada transparansi, ada jaminan untuk transparansi, ada jaminan untuk berpartisipasi, informasi sampai kepada pihak yang membutuhkan informasi, dan akhirnya akan ada pertanggungjawaban seluruh kebijakan yang sudah direncanakan dan ditetapkan, ada mekanisme pertanggungjawabannya. Setelah itu rakyat bisa bereaksi terhadap pertanggungjawaban yang sudah ada, dan akhirnya pemerintah merespon, negara merespon reaksi tersebut, dan akhirnya tercapailah tujuan nasional yang tujuan ideal seperti itu. Ya, jadi ini ada prinsip akuntabilitas yang empat ini, ada transparansi, meskipun kalau kita bicara tentang good governance, open government partnership, ini seolah-olah selevel, tapi sebetulnya akuntabilitas itu hanya bisa tercapai, hanya bisa dilaksanakan apabila prinsip ini sudah ada terlebih dahulu. Ya, ini adanya keterbukaan informasi dari pemerintah, ada prinsip transparansi dulu. Yang kedua, informasi yang dibuka sampai kepada publik yang dituju. Nah, saya ingin menekankan pada poin yang kedua. Informasi yang dibuka sampai kepada publik yang dituju. Dari kemarin kita mungkin mempermasalahkan ketika misalnya ini gaungnya OJP hanya sampai nasional, gaungnya OJP belum sampai ke tingkat level masyarakat yang paling bawah di desa atau dimanapun seperti itu. Salah satu mungkin penyebabnya adalah ketika pemakaian kata OJP yang tidak terlalu familiar. Mungkin kita bisa menggunakan alternatif lain pemerintahan yang terbuka seperti itu. Tapi kalau saya melihatnya, karena inovasi misalnya, ketika kita bicara tentang OJP, kita bicara tentang inovasi. Inovasi itu seringkali identik dengan penyediaan alat-alat komunikasi, teknologi informasi. Padahal tidak sebatas itu. Inovasi bisa juga misalnya memanfaatkan forum-forum masyarakat, forum-forum keluarga yang udah menjadi ciri khasnya daerah, menjadi karakteristiknya lokal untuk diangkat, dan itu bisa menjadi sarana untuk hubungan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat bisa mengeluarkan aspirasinya lewat inovasi lokal tersebut gitu. Jadi kita memang seolah-olah OJP itu adalah gerakan global, masukkan ke gerakan lokal, tapi tidak sebatas itu saja gitu. Kita juga bisa memanfaatkan gerakan-gerakan lokal untuk bisa setara dengan gerakan-gerakan global, karena masyarakat Indonesia itu sangat beragam ya, dan mungkin ini salah satu poin yang nanti perlu dipertimbangkan kembali ketika kita bicara tentang inovasi seperti itu. Bagaimana akhirnya informasi-informasi yang disampaikan lewat situs internet, misalnya pemanfaatan aplikasi-aplikasi online bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dari level A sampai sekian, tapi untuk masyarakat level yang belum bisa mengakses internet, misalnya yang dia tahu internet tapi sebatas Facebook, Twitter, tidak menggunakan aplikasi lainnya, kita bisa menggunakan alternatif inovasi yang lain. Itu sehingga akhirnya tujuan yang ini, informasi bisa yang dibuka sampai kepada publik tercapai, tidak hanya level tertentu. Itu penekanannya untuk yang kedua. Yang ketiga, untuk mencapai akuntabilitas, setelah informasi diperoleh oleh masyarakat dari segala level, masyarakat dapat memproses informasi yang dibuka dan masyarakat bisa bereaksi. Ada kesempatan masyarakat untuk bereaksi, ada ruang yang terbuka untuk partisipasi. Yang terakhir, setelah ada reaksi, pejabat publik merespon reaksi publik. Nah, itulah akuntabilitas. Jadi ada pertanggungjawaban, ada partisipasi, semuanya itu nanti kalau tadi saya katakan ini tujuan antara untuk mencapai tujuan nasional. Seperti itu.
kalau pemerintah, apa yang sudah dilakukan pemerintah, mekanisme yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menunjukkan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk akuntabel. Berdasarkan Pusdiklat BPKP itu pemerintah sudah memiliki sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit, dan versi BPKP apa saja metode akuntabilitas yang bisa digunakan oleh pemerintah. Ada kontrol legislatif, ini di mana-mana ada, sejak awal Undang-Undang Dasar Negara ada pembagian kekuasaan, ini sudah ada. Akuntabilitas legal, pemerintah mengeluarkan kebijakan berdasarkan aturan hukum yang ada, harus selalu ada payung hukumnya terhadap setiap kebijakan yang ada. Adanya lembaga pengawasan pelayanan publik, jadi seharusnya ombudsman cukup memiliki taring untuk ini. Adanya desentralisasi dan partisipasi, memanfaatkan fungsi otonomi di tingkat lokal. Jadi tadi ketika inovasi-inovasi tertentu tidak sampai ke tingkat daerah, ada perpanjangan tangan yang bisa menyampaikan informasi-informasi tersebut dengan dengan sarana yang biasa, yang familiar bagi masyarakat tingkat lokal. Adanya kontrol administratif internal. Kalau di kementerian-kementerian dan lembaga biasanya sudah ada inspektorat yang melakukan fungsi pengawasan, dan adanya media massa dan opini publik, adanya jaminan kebebasan berekspresi, jaminan akses terhadap informasi, pendidikan bagi warga untuk lebih memahami hak dan kewajibannya. Tugas pemerintah sebetulnya termasuk yang tiga ini gitu, bukan tugas CSO saja. Nah, kalau kita saya membagi dua peran masyarakat sipil di sini. Ada masyarakat sipil sebagai mitra kerja, mencoba mengkoneksikan antara kebutuhan masyarakat dengan apa yang disediakan oleh pemerintah. Dan yang kedua, masyarakat sipil sebagai pengawas. Kita harus akui kalau tidak semua CSO bisa bertindak selaku mitra kerja. Jadi kalau semua CSO dan mitra kerja pemerintah, siapa lagi yang berfungsi sebagai yang merongrong kegiatan pemerintah seperti itu? Takutnya pemerintah sudah terlena dengan CSO yang baik, tidak ada lagi watchdog seperti itu. Jadi tetap harus ada dua peran yang diambil oleh CSO untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan bentuk mekanisme akuntabilitas apa yang bisa dikerjakan oleh masyarakat sipil? Seperti misalnya membuat laporan pengungkapan. Ini biasanya dikerjakan oleh teman-teman, misalnya memantau proses perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia atau di lembaga pemerintahan, laporan umum biasa. Melakukan penilaian kinerja dan evaluasi, laporan kinerja mengkritik, misalnya program-program apa yang sudah dilakukan, apa kritiknya dan apa evaluasi serta rekomendasi yang diberikan. Partisipasi, bentuk mekanismenya ini kalau undang-undang sudah menjamin ketika ada pembuatan regulasi harusnya ada proses dengan pendapat atau konsultasi publik. Ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah terkait kebijakan yang ada. Bahkan kontribusi SDM dan dana untuk pelaksanaan kebijakan, kita harus akui terkadang pemerintah seringkali menyatakan bahwa kami tidak memiliki SDM. Kami ingin melakukan hal tersebut tapi kami tidak memiliki SDM. CSO sudah banyak juga yang menitipkan beberapa orang tertentu di pemerintahan, dan dana misalnya hibah juga bisa dilakukan untuk membantu partisipasi. Adanya ruang untuk negosiasi mengenai kebijakan. Tingkat yang lebih tinggi adalah ya setelah ada proses dengar pendapat, konsultasi, kontribusi SDM, ada ruang bagi masyarakat sipil untuk memasukkan ide-ide yang ingin dia masukkan yang kira-kira positif seperti itu. Membuat usulan kebijakan, misalnya policy paper, kertas kebijakan, kertas posisi masyarakat sipil, itu dia mungkin dari riset-riset yang telah dilakukan, pengalaman-pengalaman, dan usulan-usulan apa yang diharapkan dilakukan oleh pemerintah. Terakhir melakukan audit sosial, ya terakhir ini yang masih jarang sih dilakukan. Nah, ini bentuk mekanisme akuntabilitas oleh organisasi masyarakat sipil. Dan kalau dikaitkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil untuk proses OJP ini, mungkin teman-teman bisa melihat bahwa rencana aksi yang dilakukan secara partisipatif itu akhirnya mungkin salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah, bahwa ini loh rencana yang akan dikerjakan pemerintah dalam sekian waktu ke depan. Masyarakat sipil tinggal memantau pelaksananya seperti apa, apakah rencana tersebut bisa dilaksanakan oleh stakeholder yang ada di dalam, atau misalnya rencana tersebut terlalu ambisius. Setelah itu nanti akan ada laporan terhadap pelaksanaan rencana tersebut. Atau misalnya ketika ada
shadow report dari teman-teman CSO terhadap proses keterbukaan informasi di Indonesia. Itu juga bagian dari mekanisme akuntabilitas yang dilakukan oleh masyarakat, melakukan penilaian kinerja versi masyarakat seperti itu. Dan yang terakhir, untuk mencapai tujuan nasional tadi bisa sukses, negara mencapai negara kesejahteraan yang mungkin itu ideal dan entah berapa tahun lagi akan tercapai. Misalnya balik ke sebagai CSO, apa peranan kita? Balik ke sini, kalau misalnya bicara kembalikan kepada kata-kata akuntabilitas tadi, ya akuntabilitas itu bukan hanya sebatas proses, tapi dia sebetulnya tujuan antara. Ketika transparansi, ketika partisipasi, ada jaminan untuk hal-hal tersebut, itulah yang membuat akhirnya akuntabilitas bisa berjalan. Dan akuntabilitas itu tidak hasil, akuntabilitas proses juga menuju tujuan yang lain. Seperti itu, sekian dari saya.